Di tengah dunia yang makin tidak pasti, satu fenomena menarik mulai muncul di ruang digital. Anak-anak muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan ketertarikan pada militer Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti mimpi besar, gaji dolar, jaminan hidup, dan masa depan yang lebih terstruktur. Namun jika kita tarik lebih dalam, terutama dengan kacamata kondisi Indonesia hari ini, fenomena ini jauh lebih kompleks. Ia bukan sekadar soal ambisi, melainkan refleksi dari sistem yang menyempitkan pilihan hidup generasi muda. Di Indonesia, masuk TNI selalu menjadi simbol kehormatan dan stabilitas ekonomi. Tapi realitasnya, persaingan luar biasa ketat. Ribuan bahkan puluhan ribu pelamar berebut kuota yang sangat terbatas. Syarat fisik, akademik, usia, hingga biaya persiapan tidak kecil. Banyak anak muda yang sebenarnya punya semangat mengabdi, tetapi tersingkir bukan karena tidak mampu, melainkan karena sistem seleksi yang sangat sempit dan realitas sosial yang tidak setara. Di tengah pengangguran terdidik yang meningkat dan pasar kerja yang semakin keras, frustrasi ini menumpuk diam-diam. Ketika pintu dalam negeri terasa tertutup, wajar bila sebagian mulai melirik peluang luar negeri. Bahkan yang ekstrim sekalipun seperti militer asing. Amerika Serikat datang menawarkan sesuatu yang tampak konkret. Gaji tetap, pelatihan profesional, jaminan kesehatan, dan pendidikan setelah dinas. Bagi generasi muda yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi, tawaran ini terasa seperti jalan keluar yang rasional, bukan nekat. Namun disinilah ironi global bekerja. Amerika tidak merekrut dari kelompok yang sudah sejahtera. Mereka justru menyasar kelas bawah, imigran, dan mereka yang punya pilihan terbatas. Secara tidak langsung, ketimpangan ekonomi dunia menjadi mesin suplai pasukan. Anak-anak muda dari negara berkembang berubah menjadi sumber daya manusia untuk konflik geopolitik kekuatan besar. Ini bukan paksaan, tapi persuasi berbasis kebutuhan hidup. Jika kita jujur membaca situasi Indonesia, masalahnya bukan hanya sulitnya masuk TNI, tetapi sempitnya jalur karier stabil yang bermartabat. Banyak lulusan sarjana menganggur atau bekerja jauh di bawah kompetensinya. Upah minimum sulit mengejar biaya hidup. Narasi kerja keras pasti sukses makin terasa jauh dari realitas struktural. Dalam kondisi seperti ini, seragam militer siapapun yang memakainya terlihat sebagai simbol kepastian hidup. Yang jarang dibahas publik adalah harga psikologis dan fisik dari profesi militer di zona konflik. Data global menunjukkan banyak veteran Amerika mengalami trauma berat, gangguan mental, hingga kesulitan beradaptasi kembali ke masyarakat sipil. Perang bukan hanya soal keberanian, tapi luka jangka panjang. Namun realitas ini tenggelam oleh narasi heroisme di film dan media sosial. Dari sudut geopolitik, fenomena ini menguntungkan kekuatan besar. Amerika mempertahankan dominasi militernya tanpa harus sepenuhnya bergantung pada generasi mudanya sendiri yang semakin menolak perang. Sementara negara berkembang kehilangan potensi tenaga produktif, baik secara fisik maupun intelektual. Ini adalah bentuk baru aliran sumber daya manusia, bukan ke perusahaan teknologi, tapi ke mesin konflik global. Kedepan, selama lapangan kerja berkualitas di Indonesia tidak berkembang seimbang dengan pertumbuhan penduduk usia produktif, fenomena mencari masa depan lewat jalur ekstrem akan terus muncul. Entah lewat migrasi berisiko tinggi, kerja kasar di luar negeri, atau bahkan militer asing. Ini bukan kegagalan individu, tapi sinyal kegagalan sistemik yang harus dibaca serius oleh pembuat kebijakan. Pada akhirnya, ketertarikan anak muda pada militer Amerika bukan soal kekaguman semata. Ini adalah alarm sosial tentang menyempitnya harapan di dalam negeri dan tajamnya ketimpangan global. Ketika mengabdi pada negara sendiri terasa nyaris mustahil, sementara mengabdi pada negara asing justru tampak lebih menjanjikan, kita perlu bertanya, ada yang keliru dalam struktur peluang hidup kita? Menurut kalian, apakah fenomena ini muncul karena anak muda kurang nasionalisme? Atau karena sistem ekonomi kita makin menutup pintu masa depan? Apakah sulitnya masuk TNI hanya soal kualitas atau juga soal sempitnya kesempatan? Tulis pandangan kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like jika analisa ini relevan, komen untuk berdiskusi, dan subscribe agar kita terus membedah isu sosial politik secara kritis dan jernih.